warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang kelas 7 tentang segi 4. Nah, materi pertama yang akan saya bahas itu sifat-sifat segi 4. Oke. Segi 4 di sini ada 6 macam. Yang pertama persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga jajar genjang, yang keempat trapesium, yang kelima bola ketupat, dan yang keenam layang-layang. Oke, saya akan bahas yang pertama yaitu persegi. Oke, kita lihat dulu gambarnya persegi itu bagaimana. Persegi. Oke, ini gambar persegi. Kalau persegi, semua sisinya sama panjang. Semua sisi sama panjang. Berarti kalau di sini S, berarti semua sisinya semua S. Terus sudutnya juga sama besar, membentuk sudut 90 derajat. Oke, itu untuk persegi. Sudah mengerti tentang persegi? Oke, kalau sudah mengerti, kita lanjut di nomor 2. Oke, persegi 4 yang kedua adalah persegi panjang. Oke, gambar untuk persegi panjang beda dengan persegi. Oke, ini gambar untuk persegi panjang. Untuk panjang sisinya, panjang sisi untuk yang sisi bawah sama panjang dengan sisi di atas. Berarti ini sama dengan ini. Berarti kalau ini panjangnya P, otomatis yang di atas juga panjangnya P. Yang kedua, panjang sisi kanan dengan panjang sisi kiri juga sama panjang, sama. Berarti kalau ini disimbolkan dengan L, otomatis sisi kiri juga panjangnya L. Besar sudutnya juga sama besar, 90 derajat. Oke, bisa dimengerti setelah saya jelaskan tentang sifat-sifat persegi panjang. Oke, kita lanjut di nomor 3. Oke. Untuk segi 4 yang ketiga sudah saya katakan sebelumnya, yang ketiga itu adalah jajar genjang. Jajar genjang. Nah, jajar genjang ini bentuk gambarnya. Oke, ini bentuk jajar genjang. Hampir sama dengan persegi panjang tadi, tapi ini agak miring sisi kirinya dan kanannya. Oke, hampir sama juga dengan sifatnya persegi panjang. Sisi yang berhadapan itu sama panjang. Berarti kalau yang di bawah ini yang samanya itu yang di atasnya. Kalau yang kanan samanya itu yang kirinya. Berarti kalau ini disimbolkan dengan A, berarti yang di atas juga disimbolkan dengan A. Kalau yang kanan disimbolkan dengan B, berarti yang kiri juga disimbolkan dengan B. Karena atas sama dengan bawah, kanan sama dengan kiri. Terus, untuk sudutnya, sudut yang berhadapan itu sama besar. Yang mana yang berhadapan? Ini berhadapan dengan yang ini. Ini kan berhadapan, berarti besar sudutnya ini sama besar. Yang mana lagi sudut yang berhadapan? Ini. Ini berhadapan dengan ini. Berarti itu juga sama besar. Oke, sudah mengerti tentang jajar genjang? Kita lanjut di nomor 4. Oke, segi 4 yang keempat adalah trapesium. Trapesium. Nah, jenisnya trapesium ini yang ada 3. Ini yang harus kalian lebih pahami. Trapesium itu ada 3. Saya tuliskan masing-masing dulu.
Ini trapesium yang pertama. Trapesium yang kedua, ini trapesium yang kedua. Kalau ini namanya trapesium sama trapesium siku-siku. Ini karena ada kakinya yang membentuk siku-siku. Kalau yang kedua, ini trapesium sama kaki karena kakinya itu sama panjang. Yang ketiga ada namanya trapesium sembarang. Nih. Kalau trapesium sembarang, keempat sisinya itu tidak sama panjang. Keempat sisinya tidak sama panjang. Dan yang penting sembarang lah sisinya, yang penting membentuk segi 4. Itu namanya trapesium. Kita kembali ke trapesium siku-siku. Apabila kalau trapesium siku-siku, ini A, ini B, ini sejajar. A dengan B itu sejajar. Terus ini C, ini kakinya. Terus ini sisi miringnya. Terus biasa ini disimbolkan dengan T, C, T tingginya. Oke. Kalau ini jadi sisi ini saja yang sama, yang sejajar. Itu saja sifat-sifatnya trapesium siku-siku. Kalau trapesium sama kaki, ini A, ini B, ini sejajar. A dengan B itu sejajar. Kalau trapesium sama kaki berarti kakinya yang sama panjang. Berarti kalau di sini C, berarti di sini juga C. Ini sama panjang. Sama panjang. Namanya trapesium sembarang, berarti sembarang. Sembarang sisinya. Oke? Ingat, ini adalah bentuk trapesium. Oke, kita lanjut di segi 4 yang kelima. Oke, segi 4 yang kelima adalah belah ketupat. Belah ketupat. Sudah pernah makan belah ketupat kan? Pasti tahu bentuknya belah ketupat. Hampir sama dengan persegi, tetapi sudut kalau belah ketupat itu sudutnya tidak membentuk 90 derajat. Kalau persegi tadi sudah saya jelaskan membentuk sudut 90 derajat sudutnya. Kalau belah ketupat tidak. Ini untuk belah ketupat. Kalau belah ketupat sama dengan persegi tadi, sisinya itu semua sama panjang. Ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Berarti kalau di sini disimbolkan dengan S, berarti S juga, S juga, S juga. Terus ada diagonalnya. Ini diagonalnya belah ketupat. Ini juga diagonalnya belah ketupat. Nah, kalau belah ketupat, ini diagonalnya ada titik temunya. Ini dia membagi diagonal menjadi sama panjang. Berarti diagonal yang ini sama dengan diagonal yang ini. Lanjut, kalau yang mendatar dibagi menjadi 2 juga. Ini sama panjang ini. Ini juga sama panjang. Itu untuk belah ketupat. Kita lanjut di nomor 6. Iya. Oke, segi 4 yang terakhir, yang ke-6 adalah layang-layang. Oke. Layang-layang. Layang-layang bentuknya begini sudah tidak asing untuk kita. Kalau layang-layang hanya 2 sisinya saja yang sama panjang, 2 pasang yang sama panjang. Ini sisi yang pendek ini sama panjang. Sisi yang panjang juga itu sama panjang. Ini sama dengan ini. Oke. Terus ada diagonalnya. Ini juga ada diagonalnya.
Kalau diagonal yang mendatar, dia membagi dua sama panjang. Ini sama panjang. Tetapi kalau yang ini, yang tegak, itu tidak sama panjang. Terus membentuk sudut yang berhadapan ini sama besar sudutnya. Tetapi kalau yang ini, yang atas dengan bawah itu tidak sama panjang. Mengerti? Untuk sifat-sifat segi 4. Oke, demikian untuk sifat-sifat segi 4. Kita lanjut di video selanjutnya tentang luas dan keliling segi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.